Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan yang menyediakan berkat-berkat-Nya dan secara khusus tetap melayakkan hidup kita untuk kemudian menjadi pekabar Injil, dalam hal ini damai sejahtera dari Allah bagi keluarga, bagi teman-teman dan bagi masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita akan kembali melanjutkan renungan harian pada kesempatan kali ini sesuai leksionaris tahun A 2023. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Bagi kita yang sudah memulai dengan saat teduh atau doa pembacaan Alkitab dan membaca Alkitab, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini kita memiliki tema yakni berani untuk percaya. Kalau kemarin kita membicarakan renungan berjudul keberanian untuk mengambil resiko, pada kesempatan kali ini kita berbicara berani untuk percaya. Saya akan membacakan bagi kita 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18, demikian firman Tuhan. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18 menjadi dasar firman Tuhan kita di dalam renungan harian dengan tema berani untuk percaya. Nah, Bapak sekalian, tadi 1 Raja pasal 18 ayat 18 kita mengingat bahwa Raja Ahab itu akhirnya berjumpa dengan Nabi Elia. Di sana kemarin kita juga sudah membicarakan bahwa saat itu Raja Ahab ingin membasmi atau menghilangkan nabi-nabi Tuhan termasuk Nabi Elia, dan ketika mereka berjumpa pada saat itu dalam 1 Raja pasal 18 ayat 18 ini, mereka sudah lama tidak turun hujan, yakni 3 tahun 6 bulan. Kemudian ketika perjumpaan Raja Ahab dan Nabi Elia, kemudian kita tadi membaca ada respon, ada seperti tanya jawab antara Raja Ahab dengan Nabi Elia. Saya memulainya dari ayat yang ke-17. Ayat 17, Raja Ahab bertanya. Demikian firman Tuhan. Segera sudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Saat itu Raja Ahab menuduh Nabi Elia yang menyebabkan tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Tapi kemudian Nabi Elia menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal." Jadi pada saat itu 3 tahun 6 bulan bukan di dalam pertobatan, mereka semakin jauh daripada Tuhan. Kalau tadi kita melihat dalam 1 Raja pasal 18 ayat ke-18 ada kata kamu telah meninggalkan. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab dan para pengikutnya, yakni kamu telah meninggalkan. Dalam bahasa Ibrani ialah Ba'al-za-bekem. Ba'al-za-bekem berbicara dalam New International Version, for you have forsaken, di mana Raja Ahab dan pengikut-pengikutnya meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan apa? Dengan menyembah dewa anak sapi. Dan penyembahan kepada dewa anak sapi berbentuk patung seperti itu. Mereka juga memanggilnya, ada namanya seperti itu Bapak sekalian, dengan sebutan Baal Barit, dan kemudian yang kedua Baal Zebub, Baal Barit dan Baal Zebub, dan ada banyak lagi panggilan-panggilan mereka kepada patung dewa anak sapi seperti itu. Dan kemudian tadi Nabi Elia bilang kepada Raja Ahab, kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Mengikuti para Baal itu tadi Baal Berit
dan Baal Zebub dan banyak lain nama-nama penyembahan mereka kepada patung dewa anak sapi pada saat itu. Nah, saat itu juga Bapak sekalian, Nabi Elia menyampaikan kebenaran. Di dalam penyampaiannya akan firman Tuhan ini, dia memiliki keberanian. Keberaniannya tentu, kalau ditanya melawan raja tidak sebatas raja, juga Nabi Elia berjumpa dan melawan sebanyak 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi totalnya 850 yang berjumpa dengan Nabi Elia, dan mereka kemudian memiliki keberanian untuk menunjukkan siapa yang memiliki Tuhan lebih berkuasa atau dewa mereka seperti itu. Walaupun Nabi Elia berjumpa dengan 850 nabi yakni Baal dan Nabi Asyera, ia tidak takut. Bahkan Bapak sekalian, Nabi Elia yang percaya ini memiliki keyakinan bahwa ia mempunyai dan dimiliki oleh Tuhan Allah Bapa kita di sorga, berkuasa. Bahkan ketika saat itu nabi-nabi Baal ditantang oleh Nabi Elia untuk meminta dewa Baal mereka mengirimkan api kepada korban sembelihan berupa lembu yang telah dipotong-potong dan diletakkan di atas kayu. Ada seperti perlombaan iman saat itu. Misalkan 850 nabi-nabi itu ditantang oleh Nabi Elia, "Yo, kamu bakar silahkan kayu," dan ada sembelihan lembu yang sudah disediakan pada saat itu. Dan mereka, para 50 nabi ini berdoa dari pagi, siang hingga malam dan terusnya berkelanjutan. Tapi kayu itu bersama sembelihan lembu tidak terbakar sama sekali. Dan ini kita kembali kepada tema berani untuk percaya. Nabi Elia, Bapak sekalian, ternyata memiliki kepercayaan yang kemudian terkadang ia pun mengalami keraguan, tetapi dia memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah lepas tangan atas kehidupannya. Kalau kita melihat bagaimana iman percayanya, Nabi Elia pada saat itu tadi nantang 850 nabi itu kayu dan ada sembelihan lembu. Seperti itu kering. Tapi ketika Nabi Elia pada saat itu ia menyiram kayu itu dan lembu-lembu sembelihan itu dengan air yang begitu banyak, sehingga pada saat itu wadah ataupun kayu dan sembelihan itu menjadi basah. Tapi karena Nabi Elia memiliki keberanian untuk percaya, ketika ia berdoa dan dengarkan Tuhan, sekalipun kayu dan sembelihan lembu jantan itu basah dengan air, terbakar oleh kuasa dan berkat dari Tuhan. Berbeda dengan tadi 850 Nabi Baal dan Asyera, di mana tadi mereka sudah berdoa dari pagi siang hingga malam, tapi ketika Nabi Elia yang menyiram air, kali berdoa terbakar dan habis. Seperti itu, itulah kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, itu mengingat kemarin di Yakobus pasal 15 ayat 17 dikatakan firman Tuhan demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ada doa ini yang luar biasa dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 tentang hujan. Dan kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 14 ini berbicara bagaimana kemudian kayu dan sembelihan lembu itu yang basah terbakar dengan sekejap. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi keyakinan dan kesungguhannya membuat doa Nabi Elia dikabulkan oleh Tuhan. Perlu diingat Bapak sekalian bahwa kunci yang akan
membuat kita bisa berdoa ialah dengan memiliki keyakinan. Berani untuk percaya. Ini menjadi tema renungan firman Tuhan bagi kita. Sebagai ibu, sebagai bapak, anak muda, pemudi, dan bahkan remaja dan anak-anak, pemburu-pembuli, oma opa, tak percaya sekalipun ada kesulitan. Milikilah keberanian untuk percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini pun juga bagi kita yang kemudian sudah Tuhan pilih melalui jemaatnya. 20 nama, baik laki-laki dan 20 nama perempuan menjadi penatua, calon penatua seperti itu, dan 10 nama calon pengawas pimpinan jemaat GKP Jemaat Jatiasih periode pelayanan 2023-2027. Milikilah keberanian untuk percaya walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, ada banyak hal yang menyebabkan kita ragu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Percayalah seperti Nabi Elia. Walaupun sulit, walaupun ada banyak nabi-nabi yang melawannya, dan bahkan di luar akal sehat tadi, kayu bakar dan lembu, sembelihan lembu itu sekalipun dibasahi dengan air, tapi ketika dia berdoa, kuasa Tuhan nyata dan terbakarlah kayu-kayu bakar itu dan lembu-lembu sembelihan itu, dan sehingga Allah menunjukkan kebaikannya kepada Nabi Elia dan bangsa Israel kembali percaya kepada Allah. Walaupun mereka sudah menyembah Baal, walaupun mereka sudah lari dari Tuhan, tapi Tuhan tetap mau memakai Nabi Elia untuk mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Karena Allah itu berkuasa. Dan Allah yang kita sembah dan kita bawa setiap waktu dalam doa, itu juga berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan. Berani untuk percaya. Berani untuk kemudian memiliki iman bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan memiliki rancangan indah pada waktunya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14, 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14 akan membacakan bagi kita untuk sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa itu dijawab oleh Tuhan ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita yang mengimani Tuhan punya kehendak, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia dan menjadi batu penjuru dunia, beranilah untuk percaya. Beranilah untuk merespon panggilan Tuhan sebagai suami, sebagai istri, pemuda, remaja, anak-anak, sebagai orang tua terkasih, tetap jadi damai sejahtera bagi sesama. Dan khususnya juga bagi kita yang sudah dipilih Tuhan melalui jemaat GKP Jatiasih untuk menjadi calon penatua, 20 laki-laki, 20 perempuan, dan 10 nama calon pengawas jemaat. Milikilah keberanian untuk percaya walaupun ada tantangan kehidupan, ekonomi, kesehatan, dan ada banyak lain. Tetaplah percaya kepada Allah, karena Allah memiliki kuasa yang begitu besar atas kehidupan kita. Karena Allah juga mau menjawab doa kita seperti kata 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan memampukan dan memberkati untuk Bapak Ibu saudara sekalian memiliki keberanian untuk percaya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bawa setiap
pokok-pokok doa kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan telah memampukan dan memberkati kami untuk menyediakan dan memberikan waktu kami dalam renungan harian pada kesempatan kali ini. Kami mau ya Tuhan, seperti Nabi Elia, sekalipun berjumpa dengan Raja Ahab, sekalipun berjumpa dengan 850 nabi-nabi Baal dan nabi Asyria ya Tuhan, Nabi Elia tetap percaya, Nabi Elia tetap memiliki keberanian untuk percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkannya, bahkan melampaui akal sehat di mana kayu dan korban sembelihan lembu itu yang dibasahi sekalipun tetap terbakar menyala dengan dahsyat karena kuasa dari Tuhan. Kami pun mau memiliki keberanian seperti itu ya Tuhan, dan kami mengimani seperti kata 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14, jikalau kami meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak-Nya. Kami mau meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni kami dipanggil untuk terus mewartakan damai sejahtera Allah sehingga kami menerima dan dilayakkan Tuhan merasakan damai sejahtera Allah, baik sebagai suami, sebagai istri, pemuda, remaja, anak-anak, pemburu pengdoli, oma opa. Tuhan mampukan dan berkati. Terlebih juga kami tetap berdoa bagi kami dan bagi 20 nama calon penatua baik laki-laki dan perempuan, dan 10 nama calon pengawas jemaat periode pelayanan 2023-2027. Mampukan kami untuk terus memiliki keberanian untuk percaya bahwa Allah yang merupakan sang pemilik kehidupan telah mempercayakan bahwa kami menjadi pembawa damai sejahtera Allah, dan kami pun dapat merasakan damai sejahtera itu tengah-tengah kehidupan kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak sekalian, renungan harian pada kesempatan kali ini. Tetap miliki keberanian untuk percaya. Berani tidak hanya mengambil resiko, tetapi berani untuk percaya bahwa Allah itu mendengar doa kita, bahwa Allah juga rindu ketika kita meminta doa kita itu sesuai dengan kehendak-Nya, yakni menjadi pembawa damai sejahtera Allah, baik sebagai orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, oma opa, pemburu pengdoli, dan bahkan sebagai calon penatua dan calon pengawas pembelian jemaat periode pelayanan 2023-2027. Milikilah keberanian untuk percaya, karena Tuhan menunggu, Tuhan rindu untuk kita berdoa, untuk kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Kita percaya kehendak Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.